Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pratarang Muda dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan seputar Pulau Sumatera. Ya. Jadi di mana menariknya Pulau Sumatera sehingga harus kita bicarakan. Jadi tempo hari saya sempat menulis tentang populisme dan politik identitas. Jadi populisme ini adalah sebuah gerakan politik di mana adalah bentuk perlawanan dari kelompok kecil melawan kelompok elit, atau bisa diartikan lebih luas sebuah kelompok yang dikatakan terdiskriminasi melawan kelompok yang berkuasa. Lalu ini sangat erat kaitannya dengan politik identitas, di mana mengelompokkan suatu suku untuk bersatu melawan suku yang lain. Tapi sebenarnya ini kita bisa lihat lagi dari sisi yang lebih positif. Jadi bercerita soal dulu sekali, kalau biasanya dalam sebuah dongeng itu dimulai dengan long time ago, maka Pulau Sumatera nasibnya sekarang seperti itu. Jadi jika ingin kita mendengar cerita soal kehebatan dan kedikdayaan masyarakat pulau ini, harus dimulai dengan long time ago. Dahulu sekali pulau ini pernah melahirkan pemikir-pemikir bangsa, pernah melahirkan orang-orang yang berjasa untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Atau kita bisa juga long time ago, pulau ini pernah melahirkan banyak pujaga-pujaga ulung seperti Khairil Anwar dengan puisinya yang sangat fenomenal, Aku, yang sehari ini masih dikenal oleh seluruh dunia. Atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sebuah novel romantis yang jika hari ini kita masih baca, masih juga bisa mampu menitikkan air mata. Lalu apalagi dengan long time ago itu? Bisa kita juga katakan long time ago, dulu sekali pulau ini menghasilkan banyak minyak dan banyak gas untuk menghidupi sumber daya negeri ini. Atau long time ago, pulau ini banyak menghasilkan makanan-makanan enak. Atau long time ago, pulau ini adalah pulau yang menyumbangkan bahasa yang menjadi bahasa kesatuan Republik Indonesia. Namun sayang sekali, semua yang menjadi kedikdayaan atau kehebatan dari Pulau Sumatera itu adalah tinggal masa lalu, tinggal kenangan yang bisa kita kenang, dan itu adalah sebuah romantisme sejarah. Jika kita berjumpa dengan orang dari Pulau Jawa, kita masih bisa berbangga diri karena kita punya sejarah. Kita katakan bahwa banyak dulu dari pulau kami menghasilkan pemikir-pemikir hebat dan segala macam. Lalu bagaimana nasib kita pada hari ini? Harus kita sama-sama akui, selama masa Orde Baru, pulau ini telah menderita, di mana pembangunan tidak merata di pulau ini, di mana banyak masyarakat atau itu masih jauh merasakan pendidikan. Lalu apakah kita bisa melakukan perubahan? Bisa dengan cara populis tadi. Kita menerapkan taktik populis tadi, tapi bukan dalam hal negatif, namun hal positif. Hal positif dalam apa? Hal positif dalam berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari Indonesia, atau untuk menjadi orang yang ikut menentukan Indonesia, bukan lagi menjadi penikmat produk hasil kebijakan dari pulau lain, atau penikmat produk-produk yang dibuat dari pulau lain, kemudian pulau kita hanya jadi konsumen atau jadi tempat pemasaran. Lalu dari mana kita mulai? Kita bisa mulai dengan membangun kesadaran bahwa sebenarnya orang yang tinggal di Pulau Sumatera atau orang yang tinggal di Pulau Jawa itu sama saja dan tidak ada bedanya. Mungkin di Pulau Jawa itu dekat dengan ibu kota sehingga mereka menjadi prioritas pembangunan, tapi itu dulu. Pada hari ini pembangunan sudah merata. Jika dulu kita hanya bisa melihat jalan tol di Pulau Jawa, sekarang di Pulau Sumatera sudah dibangun tol mulai dari Aceh sehingga ke Lampung. Artinya tidak ada lagi yang mengatakan bahwa
orang Sumatera itu beda dengan orang Jawa, atau orang Sumatera itu lebih rendah daripada orang Jawa. Maka kita mulai pertama itu dari membangun kesadaran bahwa sebenarnya semua orang Indonesia itu sama. Semua orang Indonesia itu punya peluang. Semua orang Indonesia itu punya hak untuk berusaha dan punya hak untuk memikirkan bagaimana nasib bangsa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kita mulai untuk tidak lagi menjadi pengikut tren, tapi coba untuk membangun tren. Disrupsi atau di mana kreativitas itu mulai dimatikan, itu semakin merambah di mana-mana. Bahkan dalam hal apapun, di mana sekarang orang mulai berpikir tidak lagi menciptakan inovasi, tapi mengikuti apa yang telah orang buat. Bahkan dalam pentas dunia, Marvel yang sukses membangun image baru dari film superhero lagi bukan lagi sebagai film anak-anak, tapi juga menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa, membangun alur film yang lebih ringan, ceritanya tetap dalam, namun penuh unsur komedi di mana-mana, mulai diikuti oleh DC, yang mana DC coba meninggalkan nuansa kelam dari dalam filmnya dan mencoba mengikuti Marvel. Nah, di sini adalah salah satu contoh bahwa menjadi pengikut itu tidak baik. Jika seandainya DC tetap fokus, tetap berpegang teguh, mungkin suatu saat akan ada momentum di mana film DC lebih dinikmati oleh film Marvel. Nah, itu baru satu contoh. Jadi dengan kita coba berhenti menjadi pengikut dan coba untuk membuat tren baru, mungkin kita bisa membangun sumber daya kita itu lebih baik lagi. Karena tidak ada batasan, tidak ada yang membatasi kita, tidak ada yang menghalangi kita. Pendidikan misalnya. Pendidikan pada hari ini kita akui bahwa orang mengakui bahwa pendidikan universitas yang ada di Pulau Jawa itu lebih baik daripada Pulau Sumatera. Kenapa? Karena di Pulau Jawa, para mahasiswanya yang berkuliah di jurusan teknik segala macam, mereka berinovasi. Mereka membuat sesuatu yang baru. Mereka berani membuat hak paten baru dari segala macam kehidupan. Baik itu dari sisi pertanian, perdagangan, teknologi, segala macam, mereka mau berinovasi. Namun kenapa? Dengan universitas-universitas yang ada di Pulau Sumatera, tidak satu pun yang berani untuk berinovasi. Lalu di sini kembali, jika kita berani berinovasi, tidak lagi mengikut tren, tapi kita adalah orang yang membuat tren, mungkin kita bisa membangun sumber daya manusia di pulau ini itu lebih baik lagi. Yang ketiga, yang kita banggakan dari Pulau Sumatera ini, di mana sifat gotong royong itu terasa betul ada di mana-mana. Rasa saling peduli, rasa ingin membantu segala macam itu masih kuat di sini. Bisa kita lihat tidak ada satupun masjid di Pulau Sumatera ini yang jelek. Tidak ada satupun pembangunan masjid yang tidak selesai. Semuanya selesai. Semuanya dibangun berdasarkan dana pribadi masyarakat. Artinya sifat gotong royong, sifat peduli kita itu sudah ada. Lalu apa salahnya jika sifat peduli ini kita arahkan untuk lebih mencintai apa yang dibuat oleh orang-orang di pulau ini. Kita coba untuk mulai membeli produk-produk yang diciptakan oleh penduduk dari pulau ini. Kita mulai untuk lebih membeli sayur yang hasil dari pertanian di pulau ini, sehingga kemudian bisa merata. Kemudian bisa merata perputaran uang itu, bisa merata jadi perputaran uang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi di pulau kita juga berpusat. Walaupun perputaran uang sebenarnya ada, tapi hanya dalam jumlah kecil. Kita coba bangun dari jumlah yang lebih besar. Lalu kita harus dorong mulai untuk anak-anak muda berani untuk lebih kreatif. Anak-anak muda lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Anak-anak muda harus kita dorong untuk berani membuka usaha-usaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga
pola pikir yang ingin menjadi seorang pegawai berubah menjadi pola pikir ingin menjadi seorang pengusaha. Kita bisa bandingkan persentase antara generasi muda yang ada di Pulau Sumatera dengan generasi muda yang ada di Pulau Jawa. Yang mana generasi muda dari kedua pulau ini yang lebih berani untuk berinovasi, yang lebih berani untuk membuka usaha. Contohnya saja seperti kopi lain hati yang sudah ada di mana-mana, itu juga dibangun oleh anak muda yang ingin berinovasi di Pulau Jawa. Tapi Pulau Sumatera akhirnya generasi muda kita hanya jadi penikmat. Nah, lalu ayo kita sama-sama kita coba untuk berani berinovasi, berani untuk membuka usaha-usaha baru, sehingga program-program yang dibuat oleh pemerintah itu benar-benar tetap sasaran. Lalu yang terakhir ialah pemerintah harus hadir untuk mendukung apa yang diciptakan oleh pemuda. Selama ini memang benar pemerintah telah membuat program-program kepemudaan, kan tetapi tidak pernah ada evaluasi dari apa yang dilakukan. Seperti pelatihan BLK, pelatihan skill dan tenaga kerja itu, tapi tidak pernah ada evaluasi. Alumni dari BLK ini harus dikemanakan atau seperti apa? Pernahkah disuntik oleh pernahkah dilakukan evaluasi bagaimana mereka setelah mengikuti pelatihan? Artinya pemerintah harus berhenti berpikir hanya untuk mencukupi anggaran. Pemerintah harus berpikir membuat program itu hanya untuk menghabiskan anggaran agar tidak ada yang kosong dan kembali lagi ke pusat, tapi harus betul-betul dimanfaatkan. Tapi dimanfaatkan juga dengan hal yang benar. Pemerintah itu harus mau bersusah-susah. Pemerintah itu harus mau benar-benar melayani masyarakat, betul-betul memperhatikan masyarakat, sehingga apapun yang pemerintah lakukan itu mendapat dukungan dari masyarakat, dan itu tepat sasaran dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita sama-sama bisa membangun masyarakat yang ada di Pulau Sumatera ini menjadi lebih baik. Dan ini tidak hanya untuk Pulau Sumatera, tapi juga untuk Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, atau bahkan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara, di Irian Jaya. Kita harus sama-sama membangun, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang menentukan, berlomba-lomba untuk menjadi setara. Walaupun setiap kita setara, karena kita sama-sama generasi bangsa Indonesia, sama-sama punya hak untuk membanggakan bangsa Indonesia ini di kancah internasional maupun di kancah lokal. Kita sama-sama punya hak. Jadi itu saja saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.